adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pastinya baik dan sehat dong Kak. Ya, Bang Nando apa kabar nih Bang? Baik Kak, sehat Oke, juga. hari ini aku bahagia banget nih Bang. Kenapa? Iya dong, karena hari ini kita mau ketemu sama Tuhan kita Bang. Lewat ibadah hari ini. Oke teman-teman, yuk kita sambil bangkit berdiri, kita angkat pujian hari ini, Kurasa Bahagia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Bang Nando. Ih, apa sih Kak? Kenapa sih Bang? Aku tuh lagi kesel Kak sama adikku. Kenapa Aku tuh? tuh berantem, aku kesel sama adikku. Kenapa Bang berantem Bang? Gak boleh Bang berantem tuh. Dia mainnya curang Kak. Gak boleh Bang, pokoknya gak boleh berantem terus, gak boleh kesel-keselan. Kenapa? Karena Tuhan itu udah mengasihi kita Bang. Jadi kita gak boleh berantem sama adik kita harus saling mengasihi. Nah begitu juga adik-adik ya di rumah. Gak boleh nanti berantem-berantem terus sama kakak adiknya. Harus berdamai, harus saling kasih, harus hidup rukun. Seperti lagu yang kita mau angkat pujian nih Bang. Lagunya Sungguh Alangkah Baiknya. Yuk kita bangkit berdiri. hidup rukun
Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Hukum Taurat keempat dan artinya. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kak Frika, tadi Kak Frika sekolah minggu nggak? Enggak bang. Kenapa? Tadi aku kesiangan. Ya aku kesiangan. Kakak bohong. Enggak, Aku Bang. ngelihat kakak jajan Enggak tadi. bang, beneran kok. Kakak nggak usah bohong. Kak, bohong itu dosa. Oh, Anak iya. Tuhan nggak boleh bohong. Nggak boleh adik-adik. Iya betul bang. Terus aku harus gimana ya bang? Nggak apa-apa Kak. Kita harus mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan ngampunin. Yang penting kita nggak boleh ngulangin lagi. Oh iya betul. Aku nggak akan bohong lagi deh bang. Oke, yuk adik-adik. Seperti lagu pujian kita yang akan kita nyanyikan. Sebelum mengaku dosa-dosa kita akan bernyanyi, Saya senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Kita masuk dalam pengakuan dosa, semua tundukkan kepala. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetapkanlah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah kesalahan kami, Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Bang Nando,
aku sedih deh. Kenapa Kak? Kan lagi pandemi nih, padahal bulan ini tuh banyak hari libur, tapi gak bisa jalan-jalan bang. Abang bisa jalan-jalan gak? Iya, Bang juga nggak bisa jalan-jalan karena COVID kan ya Kak? Iya betul. Jadi harus di rumah terus ya? Betul. Gimana tuh bang? Sebenarnya Tuhan sayang gak sih bang? Kenapa kita nggak dikasih liburan ya? Adik-adik, Tuhan sayang nggak ya sama kita ya? Apa? Tuh Kak, adik-adik aja bilang sayang Kak. Suka duka, baik panas, baik hujan, Tuhan tuh selalu bersama kita Kak. Mau pandemi nggak pandemi? Baik pandemi nggak pandemi, kita harus tetap jalan sama Tuhan Kak, baik suka maupun duka. Betul bang. Kayak lagu pujian kita ini Kak, adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta sekolah minggu kita minggu ini, yang pertama, kita akan mengumpulkan persembahan. Dan nanti persembahannya jangan lupa dimasukkan dalam amplop. Terus nanti ditulis persembahan sekolah minggu. Baru nanti kasih ke mama papanya supaya nanti mama papanya bisa kasih ke Sintua Week ataupun gereja. Sekali lagi, persembahan itu penting untuk gereja. Berapapun jumlahnya, kita harus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana, jangan ngumpul-ngumpul dulu. Kita sama-sama ya, kita bawa dalam doa supaya dunia kita ini secara global pandemi segera berlalu. Nah, selanjutnya apa lagi Kak? Oh iya, nah ini nama adik-adik kita yang berulang tahun minggu ini. Dan selain itu, hari ini gereja kita juga berulang tahun loh, yang ke-35 tahun. Yeay! Kita patut bersyukur atas penyertaan Tuhan yang sungguh baik, yang sungguh nyata dalam gereja kita. Kita juga mau mendoakan Amang Pendeta, Inang Pendeta, dan juga para Sintua, kakak abang sekolah minggu, dan adik-adik sekolah minggu semua. Ya, supaya semakin baik pelayanan kita buat Tuhan ya Kak ya. Iya. Oke adik-adik, kita mau menyanyikan lagu selamat ulang tahun buat teman-teman kita yang berulang tahun dan buat gereja kita. Selamat
dan gereja kita yang berulang tahun. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa disiapkan hati dan pikirannya, Alkitabnya, fokus, jangan ngobrol-ngobrol lagi, jangan boleh bercanda ya, Kak? Iya, jangan jalan-jalan juga ya, duduk di tempat dan fokus. Yuk, dengan sikap berdoa kita angkat pujian, jiwaku terbuka. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa, semua tutup mata dan tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Allah yang baik, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas kasih karunia-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami. Kuasailah hati dan pikiran anak-anak kami, sehingga mereka boleh mengerti, memahami dan melaksanakannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan hamba sampaikan boleh dipahami oleh anak-anak. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Inang berharap semua dalam keadaan sukacita, semua dalam keadaan sehat. Karena kita tahu pandemi COVID-19 masih ada sampai saat ini. Tapi kita nggak boleh takut, kita punya Allah yang luar biasa. Kita mau lihat dan dengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini, tertulis dalam Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. Semua buka Alkitabnya, kita sama-sama membacanya. Inang akan bacakan untuk kita dan kalian boleh baca di rumah. Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kalau kita dengarkan
melanjutkan ayat Alkitab tadi, judul perikopnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Perintah untuk memberitakan Injil. Apa isinya? Jadikanlah semua bangsa muridku. Firman Tuhan hari ini menceritakan pertemuan Yesus yang terakhir kalinya dengan para murid-muridnya sebelum Yesus terangkat ke surga. Dengan pertemuan itu, Yesus memberikan tugas kepada murid-muridnya. Tugas. Pernah nggak kita dapat tugas? Tugas dari orang tua, tugas dari sekolah. Oke, pernah, semua pasti pernah. Terlebih tugas dari sekolah. Kalau kita mendapatkan tugas dari sekolah, apa yang harus kita lakukan? Wajib dikerjakan atau boleh tidak dikerjakan? Benar, semua benar, wajib dikerjakan, harus dikerjakan, tidak boleh tidak dikerjakan. Karena kalau kita tidak melakukan tugas itu, tidak mengerjakan PR yang disuruh oleh Bu Guru, Pak Guru, maka kita akan mendapat hukuman. Hukumannya apa? Kita tidak diberikan nilai, atau mungkin memang diberi tugas tambahan lagi dari tugas yang telah diberikan. Jadi tugas itu harus dikerjakan. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan tugas. Tadi tugasnya apa? Yes, memberitakan Injil, ya, memberitakan Injil. Lalu kalau memberitakan Injil tadi, pergilah ke seluruh dunia. Kita harus pergi ke seluruh dunia, ke luar negeri atau ke kampung meninggalkan kedua orang tua kita. Kita kan masih anak kecil, Inang. Kita kan sekolah minggu, masa kita udah ikut memberitakan Injil? Masa kita harus pergi meninggalkan kedua orang tua kita? Tidak. Kita tidak perlu meninggalkan orang tua. Kita tidak perlu berkhotbah seperti Inang saat ini. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, tugas kita memberitakan Injil adalah melalui apa? Coba Inang tanya. Biasanya pintar nih jawab-jawab semua. Yes. Melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Di mana? Dimanapun kita berada. Di rumah, di sekolah, di tetangga, dimanapun kita berada. Kita harus memberitakan Injil melalui perbuatan kita, perbuatan-perbuatan baik kita. Contohnya apa, Inang? Contohnya, kalau sekarang pandemi COVID-19 masih ada, bagaimana kita sebagai anak-anak Kristen menjalaninya? Apakah dengan bersungut-sungut, kapan sih ini COVID berakhir? Apakah dengan bermalas-malasan? Oh iya, belajarnya online kok. Nggak perlu mandi, nggak perlu rapi, tinggal dengerin aja. Dengerin juga kalau didengarkan. Kalau hanya dibuka absen aja udah rugi besar. Lalu bagaimana? Melakukan perbuatan baik. Menjalani COVID ini tidak bersungut-sungut. Harus tetap bersukacita, harus tetap semangat belajarnya, tidak malas-malasan, harus tetap semangat memuji Tuhan, harus tetap semangat mengikuti ibadah yang dilakukan, baik melalui YouTube, baik melalui Zoom dengan kakak sekolah minggu, melalui pengajaran yang diberikan, tetap harus semangat. Dan yang terpenting, kita harus tetap berdoa, bersatu hati memohon kepada Tuhan supaya COVID-19 ini
cepat berlalu. Ya, apalagi bagaimana menghadapi COVID ini? Selalu taat protokoler kesehatan, rajin memakai masker, keluar rumah ke warung aja disuruh mama pakai masker, jangan lupa. Pulang dari warung cuci tangan. Ya, jadi kemana aja kita harus taat protokoler kesehatan. Itu termasuk juga kita memberitakan Injil. Jangan malas-malasan. Nggak mau pakai masker, sebentar doang. Oh iya, itu kan si Budi nggak pakai masker, ya malu. Tapi oh iya, si Daniel itu adalah anak HKBP Durenjaya, anak sekolah minggu HKBP Durenjaya. Dia rajin pakai masker kemana-mana. Dia rajin bawa semprotan tangan, hand sanitizer. Dia rajin cuci tangan. Good, bagus. Itu yang harus dilakukan. Jadi tadi memberitakan Injil, tugas kita memberitakan Injil sebagai anak sekolah minggu adalah apa tadi? Iya, melakukan perbuatan baik dimanapun kita berada. Ya, tetap semangat, tetap mengucap syukur, itu yang utama. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Walaupun COVID, walaupun pergumulan sebesar apa, pahit hidup yang kita rasakan, kita tetap harus memuji Tuhan, harus bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan. Sehingga ketika kita punya beban menghadapi COVID ini, tidak dengan bersungut-sungut, orang lain akan melihat, oh iya mereka tetap semangat memuji Tuhan. Oh iya kita boleh mencontoh bagaimana dia tidak bersungut-sungut. Bagaimana dia selalu bersyukur, bagaimana dia selalu memuji Tuhan. Itulah yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Bahwa kita boleh melewati masa-masa pahit, masa-masa sulit ini. Dan kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Itu sudah menjadi murid Tuhan. Itu sudah memberitakan Injil. Itu sudah menunjukkan bahwa kita telah menjadi saksi-saksi Kristus yang memberitakan kasih Tuhan melalui sikap kita tadi, melalui cara kita menjalani hidup dengan penuh syukur dan sukacita. Itulah cara kita sebagai anak sekolah minggu memberitakan Injil. Jadi tidak perlu berkhotbah seperti Inang saat ini, tidak perlu harus meninggalkan orang tua saat sekolah minggu, tapi bahwa besok ada udah dewasa, ada yang mau jadi pendeta, sintua, memberitakan firman, boleh banget. Tetapi untuk saat ini sebagai anak-anak sekolah minggu HKBP Durenjaya, biarlah kita boleh memberitakan Injil melalui perbuatan kita yang selalu mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan. Kiranya anak-anak sekolah minggu HKBP Durenjaya Tuhan kuatkan di dalam menjalani masa-masa sulit, masa-masa COVID-19 ini dengan tetap penuh semangat dan ucapan syukur serta mengandalkan Tuhan. Amin. Baik, kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Di mana Tuhan firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami mempunyai tugas untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Biarlah Tuhan kiranya Engkau mampukan anak-anak sekolah minggu HKBP Durenjaya dapat memberitakan Injil melalui perbuatan mereka yang penuh kasih dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya serta penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Sehingga melalui perbuatan mereka itu juga sudah menunjukkan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Biarlah Tuhan kiranya
COVID-19 ini juga boleh berlalu dari negara kami, boleh berlalu dari dunia ini Tuhan. Engkau kuatkan setiap kami di dalam menjalaninya. Dan terlebih Tuhan, anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu HKBP Duren Jaya, di mana Tuhan kerinduan kami untuk boleh bersekolah minggu, bergereja, mendengarkan firman-Mu di gereja, boleh tercapai sesuai dengan waktu Tuhan. Dalam waktu dekat kerinduan kami Tuhan jawab. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati semua anak-anak kami, terlebih kedua orang tuanya Tuhan di dalam usaha dan pekerjaannya. Biarlah mereka Tuhan boleh Engkau berkati sehingga apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya boleh terpenuhi. Terima kasih Bapa, ampunkan kami untuk segala dosa-dosa kami, agar kami boleh layak di hadapan-Mu untuk menerima berkat-Mu lagi. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 ya, Kak. Adik-adik, untuk melayani Tuhan, kita nggak mesti harus jadi pendeta, jadi sintua, dengan hidup baik, hidup benar, taat sama orang tua. Oh iya, dan jangan berantem sama adik kakaknya Iya, ya, Bang. iya benar Ya, nggak boleh Kak. berantem. Itu juga bagian dari melayani Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita akan bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu semuanya dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Amin.